Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan melanjutkan mengenai pembahasan materi pada pemangkatan bilangan bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar. Jadi ini masih di materi bilangan berpangkat ya anak-anakku. Nah, dalam pemangkatan bilangan bentuk akar ini ada dua sifat yang harus kalian ketahui. Nah, di sini untuk sifat yang pertama, sebentar Ibu berikan warna dulu. Ini untuk sifat yang pertama, dan ini untuk sifat yang kedua. Nah, di sifat pertama itu ada akar N dari A dipangkatkan dengan M. Nah, ini dipangkatkan dengan M. Jadi ini bacanya ada akar N dari A dipangkatkan dengan M. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi akar N di akar N dari A pangkat M gitu. Jadi tadi kalau di sini tadi kan masih ada tanda kurung buka sama kurung tutupnya ya. Nah, ketika sudah dibuka hasilnya menjadi seperti yang Ibu lingkarin berwarna merah ini. Terus kemudian di sini kalau kita tuliskan dalam bentuk bilangan berpangkat, tadi kan awal mulanya dia adalah sebuah akar. Nah, untuk merubah bilangan ke bentuk berpangkat, kan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai merubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Itu di materi sebelumnya kalian sudah pelajari. Nah, di sini bisa kita tuliskan nih, kalau misalkan ada akar N dari A pangkat N, itu bisa kita tuliskan dengan A pangkat M per N. Nah, untuk lebih memahami pada sifat satu, di sini Ibu sediakan untuk soalnya. Jadi di sini, misal besok kalian menemukan sebuah akar tanpa, ada bilangan, maksudnya tanpa ada bilangan tuh, ini kan cuma akar 3. Nah, mesti sini itu nilainya adalah 2. Jadi ini bacanya adalah akar 2 dari 3 pangkat 2. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi akar 3 pangkat 2. Nah, tadi seperti di sifat yang pertama tadi, 2-nya itu kan berarti adalah M-nya. Nah, sini tadi kan Ibu bilang bahwa dia eh, langsung akar, ketika langsung akar berarti sini nilainya adalah 2. Sehingga kita peroleh nih, 3 dipangkatkan 2 per 2 berarti kan 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 nilainya adalah 3. Gitu ya anak-anakku. Terus kemudian di sini ada sifat yang kedua, yaitu ada akar N dari A pangkat M dipangkatkan lagi dengan K. Nah, untuk M dan K, kita bisa memakai sifat perkalian pada perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi kita bisa pakai sifat yang sebelumnya kalian sudah pelajari. Jadi ketika ada sebuah bilangan berpangkat, kemudian letaknya di dalam kurung dan di luar kurungnya diberikan pangkat lagi, berarti dia berubah menjadi operasi perkalian pada pangkatnya tersebut. Jadi di sini menjadi akar N dari A pangkat M dikalikan dengan K. Nah, ini ya, A akar N dari A pangkat M dikalikan dengan K. Nah, di sini tadi Ibu lupa menjelaskan, M-nya itu kan sebagai pembilang, terus kemudian N-nya sebagai penyebut. Jadi pangkatnya menjadi pembilang, terus nilai yang letaknya di bagian akar tadi menjadi penyebut. Nah, sama halnya seperti pada sifat yang kedua ini, di sini kan pangkatnya adalah M dikalikan dengan K. Berarti M dikalikan dengan K itu sebagai pembilang dan N-nya sebagai penyebut. Sehingga bentuk bilangan pangkatnya menjadi A pangkat M dikalikan K per N. Nah, untuk lebih memahami sifat yang kedua ini, di sini Ibu sudah sediakan untuk contoh soalnya. Di sini ada akar 3 dari 4 kuadrat
dipangkatkan 3. Nah, kita bisa menggunakan sifat yang kedua ini tadi. Di sini tadi ada akar M dari A pangkat M dikalikan dengan kan. Sama halnya seperti ini. Berarti kalau ini kita uraikan, tadi bisa kita eh, buka dulu untuk kurungnya sini ya, yang di atasnya ya. Berarti sini ada akar 4, kemudian sini 2, pangkatnya 2 dikalikan sama 3. Terus ini nilainya juga 2. Sehingga kita peroleh nih, kalau misalkan dari bentuk akar yang Ibu tuliskan berwarna merah ini kita rubah ke bilangan berpangkat menjadi 4. Tadi yang pangkatnya yang di dalam akar ini menjadi penyebut. Dan kemudian, oh maaf, sini 3 ya. Dan nilai 3 yang letaknya pada akar tadi menjadi maaf, Ibu ulangin. Tadi yang 2 dikalikan 3 atau pangkatnya itu tadi menjadi pembilang dan akar 3-nya menjadi penyebut. Sehingga kita peroleh nih 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Terus kemudian 3-nya tetap 6 dibagi 3 dapatlah 2. Sehingga 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat hasilnya adalah 16. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga ada 2 akar 4 dari 3 pangkat 3 dikuadratkan. Nah, kira-kira gimana nih caranya? Nah, untuk mengerjakan soal ini bisa kita cari dulu masing-masing. Ini kan berarti kalau misalkan ada 2 akar 4 dari 3 pangkat 3 dikuadratkan, itu kan artinya duanya ini kan miliknya pangkat 2-nya ya maksudnya. Pangkat 2-nya itu kan miliknya 2 juga. Berarti bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 2 dikalikan sama akar. Sini 4-nya tetap. Sini ada 3 pangkat 3. Jadi 2 ini miliknya 2 yang sebelah sini sama miliknya dari akar 4 dari 3 kuadrat gitu. Oh iya, sini belum Ibu tuliskan, berarti sini nanti dikalikan sama 2. Nah, biar nggak biar anak-anak nggak bingung, makanya di sini Ibu uraikan. Nah, takutnya nanti kok tiba-tiba di sini jadi 2 pangkat 2, hasilnya dari mana? Nah, hasilnya dari yang Ibu tuliskan pada tinta yang berwarna merah. Jadi tadi ada 2 pangkat 2 dikalikan sama 3 pangkat 2 kali 3 per 4. Nah, 2 pangkat 2 kita dapatkan hasilnya adalah 4. Terus kemudian 2 kali 3 hasilnya 6. Terus kemudian tadi sini berarti, oh ya ini tipe ya, ini harusnya 4. Oke. Terus kemudian kita sederhanakan nih. Berarti ini yang sini menjadi 4, sini ya, Ibu tuliskan bawahnya ya, 4 dikalikan dengan 3, 6 dibagi sama 4. Berarti kita bagi masing-masing 2 ya. 6-nya dibagi 2 dapatnya 3, 4-nya dibagi 2 dapatnya 2. Sehingga diperoleh nih 4 dikalikan 3 pangkat 3 per 2. Nah, bisa kita rubah ke dalam bentuk akar lagi. Kira-kira gimana caranya? Nah, tadi kan kita sudah belajar cara merubah dari akar ke perpangkatan. Nah, sekarang kalau dari perpangkatan ke akar dengan hasil yang pangkatnya tadi sudah kita operasikan, berarti ini bisa kita tuliskan empatnya tetap. Terus tadi dengan syarat merubah akarnya tadi yang atas atau yang pembilangnya itu letaknya di dalam dan yang penyebutnya itu atau yang bawah letaknya di luar. Berarti kita peroleh nih, sini 3 pangkat 3, sininya 2. Sehingga diperoleh 3 pangkat 3 tadi adalah 27. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 akar, maaf, 4
dikalikan dengan akar 27 gitu ya anak-anak bacanya. Terus kemudian ada yang namanya merasionalkan penyebut. Nah, dalam sebuah bilangan pecahan, penyebutnya dapat berupa akar. Terdapat beberapa pecahan yang penyebutnya berbentuk akar. Nah, penyebut pecahan yang berbentuk akar tersebut dapat dirasionalkan. Jadi nanti kalau anak-anak ketemu sebuah pecahan di mana penyebutnya atau yang letaknya di bawah tadi bentuknya sebuah akar, nah itu untuk perhitungan atau penyelesaiannya bisa melalui merasionalkan bentuk akar. Nah, cara merasionalkan penyebut suatu pecahan itu tergantung dari bentuk pecahan tersebut. Kemudian, untuk setiap pecahan, penyebutnya mengandung bilangan irasional atau bilangan yang tidak dapat diakar. Kemudian dapat dirasionalkan penyebutnya dengan kaidah-kaidah sebagai berikut. Jadi ada aturan-aturan atau langkah-langkah dalam merasionalkan sebuah penyebut. Nah, di sini ada yang nomor satu, ada A per akar B. Nah, ini kan kebetulan ada akar B. Tadi kan kalau penyebutnya adalah akar, itu kan bisa kita operasikan dengan cara merasionalkan. Kalau misalkan bentuknya masih akar, maksudnya belum ada operasinya, berarti nanti untuk merasionalkannya kita kalikan dengan akar B juga. Nah, yang dikalikan dengan akar B itu tidak hanya yang penyebutnya, tapi pembilangnya juga. Sehingga hasilnya menjadi A per akar B dikalikan dengan akar B per akar B. Nah, A dikalikan dengan akar B hasilnya adalah A akar B. Kemudian ada akar B dikalikan dengan akar B. Nah, di sebelumnya kemarin kan ketika ada sebuah akar dengan nilai yang sama dikalikan atau dikuadratkan itu hasilnya adalah bilangan di dalam akar itu sendiri gitu ya. Nah, di sini misalkan Ibu ada contoh nih, 2 per akar 3. Itu kita rasionalkan, berarti yang menjadi pengali adalah akar 3-nya ini. Sehingga kita peroleh nih, 2 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Nah, 2 dikalikan dengan akar 3, hasilnya adalah 2 akar 3. Terus kemudian ada akar 3 dikalikan sama akar 3, hasilnya adalah 3, gitu ya. Jadi ketika ada sebuah akar dengan nilai yang sama dikalikan, itu hasilnya adalah bilangan di dalam akar itu sendiri. Terus berikutnya ada 5 per akar 7. Nah, berarti kalau 5 per akar 7, untuk penyebut ataupun pembilangnya kita kalikan dengan akar 7. Sehingga kita peroleh nih, 5 dikalikan sama akar 7 hasilnya adalah 5 akar 7. Dan akar 7 dikalikan dengan akar 7 hasilnya adalah 7. Sehingga kita peroleh hasilnya 5 akar 7 per 7. Terus kemudian yang sifat bagian 2 pada merasionalkan bentuk akar. Nah, di sini ada C per A ditambah dengan akar B. Nah, kalau misalkan dia ada tanda operasi ini, baik penjumlahan ataupun pengurangan, dalam merasionalkan sebuah akar, kalian harus mengalihkan dengan bilangan lawannya. Nah, maksud dari bilangan lawan itu misalkan di sini kan nilainya adalah plus akar B. Berarti nanti kalian harus mengalihkan dengan negatif akar B. Sehingga dalam pengoperasiannya bisa dengan cara C per A plus akar B dikalikan dengan A min akar B per A min akar B. Jadi tadi kan baik penyebut atau pembilang sama-sama dikalikan dengan bilangan yang sama ya. Nah, di sini ada A min akar B. Sehingga kita peroleh nih, C dikalikan dengan A, hasilnya adalah CA, C dikalikan dengan akar B, hasilnya adalah C akar B. Terus kemudian kok sini tiba-tiba dapat A kuadrat min B, Bu? Kira-kira dari mana hasilnya? Nah, coba sekarang anak-anak cermatin ya, di sini Ibu uraikan. Misalkan di sini ada A
plus B, plus akar B, terus dikali dengan A minus akar B. Nah, kita peroleh nih, A dikalikan dengan A hasilnya adalah, ternyata nanti nggak muat, A dikalikan sama A adalah A kuadrat, kemudian A dikalikan sama min akar B, berarti ada min A akar B, terus kemudian ada akar B dikalikan sama A, berarti ada A akar B, terus yang terakhir ada akar B dikalikan dengan akar B, hasilnya adalah, ada akar B dikalikan sama min akar B, berarti min B. Jadi tadi ada A dikalikan dengan A, terus kemudian ada A dikalikan dengan akar B, terus kemudian ada akar B dikalikan dengan A, dan yang terakhir tadi ada akar B dikalikan sama akar min B. Nah, terus kemudian di sini kan ada min A akar B ditambah sama A akar B. Nah, ini hasilnya kalau kita operasikan berarti kan ini hutang min A akar B dibayar A akar B. Berarti kan habis nih hutangnya akar 0. Nah, makanya kenapa kok bisa dapatnya adalah A kuadrat dikurangi dengan B. Itu kira-kira anak-anak bisa dipahami? Terus kemudian di sini ada contoh soalnya. Nanti bisa langsung pakai sifat ini atau hasil akhirnya ini. Misalkan di sini ada 3/2 plus akar 6. Nah, berarti 3/2 plus akar 6-nya kita tuliskan dulu. Terus kemudian kita kalikan dengan bilangan lawannya tadi. Nah, tadi kan di sini positif. Berarti kalau di sini berubah menjadi negatif. Gitu ya. Terus kemudian di sini berarti ada langkah perhitungannya tadi kan 3 dikalikan dengan 2. Terus ada 3 dikalikan dengan akar 6. Maaf, negatif akar 6. Oke. Nah, terus kemudian 3 dikalikan sama 2 tadi hasilnya adalah 6. Terus 3 dikalikan sama negatif 6. Negatif akar 6. Berarti hasilnya adalah negatif 3 akar 6. Terus kemudian kita lihat di sifatnya tadi, penyebutnya hasilnya adalah A kuadrat dikurangi sama B. A itu letaknya yang di depan, B itu yang di belakang. Sehingga diperoleh nih, A-nya kan adalah 2, berarti sini adalah A, dan akar 6-nya adalah B. Sehingga diperoleh 3 dikalikan dengan 2 min akar 6 adalah 3 dikalikan dengan 2 min akar 6 per A-nya tadi 2, berarti 2 kuadrat dikurangi dengan B-nya adalah akar 6. Nah, kita cari nih 2 kuadrat nilainya adalah 4, dikurangi dengan 6. 4 dikurangi dengan 6, hasilnya adalah negatif 2. Sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 6 dikurangi dengan 3 akar 6 per min 2. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga ada sifat C per akar A ditambah dengan akar B. Nah, kayak tadi kan salah satu bilangannya nggak akar. Nah, sekarang akar semua. Itu tetap sama untuk pengokasiannya. Untuk tandanya tetap kita gunakan lawannya. Berarti kalau di soalnya positif, di sininya adalah negatif. Sehingga diperoleh nih C per akar A ditambah dengan akar B dikalikan dengan akar A min akar B per akar A min akar B itu hasilnya adalah C dikalikan dengan akar A ditambah dengan akar B per A dikurangi dengan B. Ingat A-nya tadi yang di depan, B-nya yang di
belakang. Nah, untuk lebih memahaminya, coba cermati soal berikut. Di sini ada 4 per akar 3 ditambah dengan akar 5. Nah, tadi kan kita kalikan dengan bilangan lawannya ya, tanda operasi lawannya ya. Nah, di sini kebetulan positif, berarti kita kalikan dengan yang negatif akar 5. Nah, di sini ada, berarti 4 per akar 3 ditambah dengan akar 5 dikalikan dengan akar 3 min akar 5 per akar 3 min akar 5. Sehingga kita peroleh nih, di sini oh ya maaf, sini belum Ibu ganti ya, sini harusnya 4. Oke, sini salah. Bukan 3 ya, tapi 4. Sini juga 4. Sehingga kita peroleh nih, tadi kan 4 dikalikan dengan akar 3, terus kemudian ada 4 dikalikan dengan min akar 5. Nah, diperoleh 4 kali akar 3 tadi adalah 4 akar 3, terus kemudian 4 dikalikan dengan min akar 5 tadi, berarti sini harusnya hasilnya, oke bentar, ganti dulu maaf ya. Berarti sini adalah min 4 akar 5, gitu ya. Nah, terus operasi penyebutnya nih, 3 dikurangi dengan 5, hutangnya 5 dibayar 2, berarti masih, maaf, hutangnya 5 dibayar 3, berarti masih hutang 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 akar 3 dikurangi dengan 4 akar 5. Oke, mungkin untuk penjabaran materinya cukup sampai di sini dulu. Jika ada yang tidak dipahamkan atau masih bingung, boleh ditanyakan melalui WhatsApp grup atau boleh japri ke WhatsApp Ibu, Ibu tunggu. Terus kemudian semangat dalam belajarnya, semoga materi yang Ibu paparkan bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.